wah, bau busuknya itu Mas. Rima kan namanya orang baik ya. Meskipun bau busuk seperti itu, meskipun melihat orang yang gosong seperti itu, meskipun ceking gosong, udah baunya, wah, busuk nih Mas tangannya ini, sekujur tubuh, gak hanya tangan. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya Putra Christian di channel Alamin Lelembut. Selamat malam, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Alamin Lelembut. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali, berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung channel kami ini dengan cara mensubscribe. Dan semoga bagi yang sudah mensubscribe akan diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan, akan diberi kesehatan selalu dan rezekinya akan diperlancar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagi teman-teman yang belum mendukung dengan cara mensubscribe, segera mensubscribe agar channel ini bisa semakin lebih berkembang. Terima kasih. Nah, ini kondisi malam hujan ini ya. Ini sepertinya sangat mendukung sekali. Jadi malam yang hujan ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang akan membawakan ceritanya. Mari kita langsung perkenalkan narasumber tersebut. Ya, oke teman-teman, saya menyapa kalian semua, dan saya kemarin dikabari oleh Mas Putra dan saya direkrut menjadi narasumber istilahnya ya, perwakilan narasumber, dan saya sudah masuk tim channelnya Alamin Lembut ya. Terima kasih untuk Mas Putra. Dan kali ini saya akan menceritakan seseorang di daerah Kediri Mas. Ini cerita mistis, dan ini menurut saya juga banyak sekali pembelajaran-pembelajaran dan makna kehidupan dari cerita nyata ini. Jadi ini 100% nyata. Insya Allah ada pertanggungjawaban, yaitu dari narasumber saya wakili. Beliau tidak mau terekspos, akhirnya ya mau nggak mau kami yang akan menyampaikan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mustafa. Mustafa ini sekarang sudah menjadi salah satu dari tim Alamin Lembut. Bagi teman-teman yang tidak mau diekspos, yang ingin dirahasiakan identitasnya, nanti akan diceritakan oleh tim kami yang bernama Mustafa ini. Monggo bisa diceritakan. Oke. Sekarang. Suatu ketika itu di kisaran tahun 1996 Mas. 96. Sudah lama sekali. Kisah nyata ini dimulai, yaitu ada seorang wanita, wanitanya tepatnya ya wanita muda, dan ketepatan dia sangat cantik Mas. Nah, lokasinya ada di Kediri, Jawa Timur. Oh, Kediri. Namanya Rima. Kira-kira usia berapa Rima? Waktu itu di tahun 96 itu dia usianya masih beranjak antara 22 23. Nah, masih usia istilahnya golden age, namanya usia emas. Tapi itu seperti itu. Dan momen-momen itu yang membuat saya tertarik untuk menceritakan ini, karena ada setiap pembelajaran kehidupan dari Mbak Rima ini bisa memberikan pesan moral untuk teman-teman yang menonton di channel Alamin Lembut ini. Iya. Nah, ini pertama gini Mas, Mbak Rima ini adalah latar belakangnya adalah wanita yang sangat humble. Humble itu maksudnya humble itu kan? Humble. Dan dia mempunyai karakter yang sangat gampang kenal dengan orang, gerap ya. Dia juga punya sisi istilahnya kalau orang Jawa ngarani cepet kenal. Apa istilahnya? Gampang adaptasi. Ramah, mudah bergurau. Ramah, mudah bergurau. Dari situlah banyak sekali lelaki yang sangat ngefans pada dia. Tertarik. Iya. Dari itulah dibentuk karakteristik dan aura karismatik, dia bisa memboncurkan laki-laki bisa senang pada dia.
Ini Mas, dia waktu itu ketepatan pergaulannya itu anak-anak yang istilahnya kalau dari sudut pandang umum itu anak nakal lah, atau anak-anak yang sering ke clubbing, ya kan. Si Rima ini ketepatan bergaul di momen-momen anak-anak seperti itu, atau di suasana anak-anak seperti itu. Akhirnya kan orang pasti menganggap si Rima ini anak yang jelek, anak yang pergaulan bebas, seperti itu toh. Karena teman-temannya juga orang-orang yang seperti itu. Dikira sama. Apalagi sudut pandangnya ke laki-laki, Mas Putra. Laki-laki kalau memandang si Rima ini pasti kan, oh ini anak murahan ini. Tapi sejatinya nggak seperti itu. Hanya kelihatannya saja. Kelihatannya saja, dan dia ketepatan di sekelilingnya teman-temannya seperti itu. Hanya itu poinnya. Nah ini Mas, si Rima ini waktu itu bermain atau main, yaitu istilahnya berkumpul dengan teman-temannya di salah satu diskotik. Atau istilahnya kerennya itu diskotik. Itu Di cewek wilayah- semua. Ada cewek, ada cowok, itu tidak Rima sendiri tapi banyak teman-teman. Di situ ada laki-laki, ada perempuan, juga teman-temannya Rima itu semua. Lah, Rima berkumpul dengan teman-teman, ada satu cowok, yaitu namanya Adi, Mas. Adi itu sangat ngefans sama Rima karena latar belakang tadi. Rima itu cuek, ya kan, anaknya humble, ya kan. Dia tuh gampang kenal, dan Adi itu seneng. Wah, ini pasti anak gampang nih aku dapatin. Berjalannya Adi sudah kenal sama Rima, dan semakin ngefans lagi. Ada suatu hari Adi mengetahui Rima ini lagi membantu orang tuanya menggoreng atau mensangrai kopi, Mas. Pekerjaan orang tuanya kira-kira apa itu? Iya, jualan kopi, ya jualan makanan ringan, entah banyak. Warung. Waktu itu ketepatan ya usaha kecil-kecilan gitu. Lah, si Adi tahu dengan mata kepalanya sendiri waktu itu dia lagi bantu orang tuanya goreng kopi, bungkusin makanan kecil. Loh, kan nggak mungkin anak sekelas Rima yang pergi ke diskotik kok gaya hidupnya seperti itu. Nah, itulah yang bikin Adi semakin penasaran. Wih, gila nih, pakaiannya menor, ya kan? Pakaiannya itu berkelas. Tapi di kehidupan sehari-hari, si Rima ini kok kayak gini? Kok beda dengan wanita-wanita yang lain? Nggak matching seperti kehidupan nggak di match pergaulan. Betul Mas Putra. Nah, ini kan semakin penasaran si Adi itu. Semakin menggali siapa si Rima ini sejatinya. Akhirnya dia dekat. Lah, ada orang yang tidak senang dengan hubungan mereka ini. Hubungan Rima sama Adi ini. Ada salah satu orang, tapi dia perempuan, Mas. Ya, siapa tahu perempuan ini suka sama Adi, atau emang perempuan ini nggak suka sama Rima dekat dengan Adi. Karena Adi itu laki-laki yang tajir, ya kaya lah. Ya, punya berduit lah. Gitu. Makanya teman-teman sekeliling Adi itu, atau teman-teman sekeliling Rima itu, anak ini kok dekat sama Adi ya? Wah, nggak beres ini. Nah, ada itu temannya yang bilang seperti itu, iri lah Mas istilahnya. Jangan sampai dia dekat dengan Adi. Merasa kalah. Merasa kalah saingan. Kok bisa sih Adi tertarik sama si Rima? Gile, masa gue kalah? Padahal saya lebih unggul. Betul. Tapi kalah. Meskipun kecantikannya ya nggak kalah juga Rima dengan anak-anak seperti itu. Akhirnya sewaktu-waktu Adi ingin mendekati Rima, Mas. Dia ngajak ketemuan, 1-2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Akhirnya si Adi menyatakan cinta. Seneng. Rim, kamu mau nggak jadi teman sahabatku, teman dekatku? Duh, kok aku? Nah, inilah gaya bicaranya Rima yang bisa semakin menarik Adi supaya penasaran terus. Loh, kok aku Mas? Bang ngapain? Kita temanan aja lah. Enggak, aku seneng gak sama kamu. Enggak bisa, masih nggak bisa aja. Ada lain waktu, akhirnya Rima apa nggak tega ya? Akhirnya ya udah kita jalanin aja. Akhirnya dia jadian.
diterima sama Adi. Terpaksa. Ya, Rima menerima Adi maksudnya. ya, Dan temannya semakin panas itu, yang oknum teman yang nggak suka sama Rima sama Adi ini. cemburu. Cemburu buta. Dan inilah momen-momen yang menurut kita mistis dan sangat-sangat tidak bisa dipikir secara nalar. Ada seketika itu, ini sudah berjalan ini ya, mereka udah berhubungan istri pacaran gitu ya. Suatu ketika Rima itu jatuh sakit. Sakitnya itu 1 hari 2 hari nggak curiga si Rima ini. Tapi kok sampai berminggu-minggu sakitnya aneh, tidak sembuh-sembuh. Ini mas, pertama kali keanehan dari si Rima itu. Dan momen-momen itu yang bikin dia semakin nggak bisa hidup secara normal, karena dia punya sakit, diserang itu kepala, sakit kepala yang sangat luar biasa. Kepalanya saja. Iya, maksudnya ya nggak kepala aja, pokoknya yang paling parah itu ketika dia kumat, istilah orang Jawa itu kumat mas. Itu kalau kepalanya lagi merasa pusing dan sakit. Kadang-kadang dia kalau kambuh mas, kepalanya itu rasanya kayak ditusuk-tusuk paku gitu mas. Sampai dibentur-benturin ke tembok sama si Rima itu. Kalau lagi di kamar mau tidur tiba-tiba kambuh gitu, wah dia histeris sampai kejang-kejang gitu. Kan ini aneh mas, sakit 1 hari 2 hari 3 hari, kok ini sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan, sakitnya berbulan-bulan. Ini ya, ini tidak saya langsung ke topik, tapi saya cerita alurnya dulu. Suatu ketika si Rima mempunyai bude, istilahnya keluarga dekat. Budenya iba dengan kondisi si Rima ini. Bude itu tante ya? Tante, kalau kata orang umum, bahasa Indonesia, tante. Tantenya bilang gini, Dok, kamu kenapa? Kok saya lihat kamu tuh selalu sakit. Setiap malam katanya ibumu kamu selalu teriak-teriak. Kepalamu kamu bentur-benturin ke tembok. Ada apa, Dok? Gitu. Si tantenya, si budenya itu bilang ke Rima, ya itu deh, saya nggak tahu ini. Saya berobat kemana-mana, ke rumah sakit, ke dokter, kok nggak sembuh-sembuh. Bantu deh, siapa tahu Bude bisa bantu aku. Oke, ayo wes, besok ya Nduk, kamu ikut Bude. Nanti saya kenalin ke temannya Bude. Insya Allah semoga bisa menyembuhkan kamu, Rim. Ya Bude, terima kasih ya. Waktu ngomong sama Bude itu ya Rima lagi kambuh mas. Lah kalau masnya lagi kerja Rima, kalau kambuh itu kan kasihan keluarganya mas. Sakit kepala kan nggak bisa ditahan mas. Itu yang bikin mengganggu aktivitas Rima. Budenya nggak tega. Akhirnya besok mas, besok harinya Budenya membawa ke orang pintar, medis ya non medis. Rima juga sudah ke medis, tapi Budenya mencoba ke non medis. Paham kan maksud saya mas? Ya, non medis. paham. Nah, itu ya di luar medis ya. Bertemulah. Sebelum sama Bude ini sebenarnya Rima sudah berobat ke non medis ya ke medis, itu sampai 6 kali mas, tapi nggak sembuh-sembuh. Dan momen-momen seperti itu akhirnya Budenya semakin nggak tega, akhirnya mendatangi Rima itu mas. Paham ya maksud saya? Ya, paham. Jadi Rima sudah mencoba ikhtiar menyembuhkan penyakitnya itu. Akhirnya Budenya ngajak Rima, dan sudah bertemu dengan si orang pintar ini, Rima dan Budenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah datang. Ada apa Nduk? Ini loh yang saya ceritakan tadi Pak D. Ponakanku iki loh gak waras-waras. Tolong po sembuhkan. Mohon disembuhkan gitu istilahnya. Sambil menghisap rokok gitu. Sakit apa kamu Nduk? Itu si orang pintarnya itu. Ini loh Pak D, saya ini sakit. Lah waktu ketika ditanya Pak D itu Rima langsung kejang mas. Kejang. Ya langsung kejang-kejang gitu. Istilahnya kambuh. Jadi kan Pak D yang pintar itu semakin tahu tanpa dijelaskan Rima. Oh iya. Wah ini nggak beres ya. Ya udah gini. Akhirnya dikasih, singkat cerita dikasih garam mas. Masnya paham kan garam? Garam. Garam ya entah garam grosok, kalau orang Jawa nganain garam yang
wungkul-wungkul sama garam yang halus itu garam gerasak gerasa. Itu dikasih Rima, hanya itu obatnya. dikonsumsi. Iya, dikonsumsi entah ya ada syaratnya lah. Dikonsumsi bisa, di aur-aurnya bisa, tapi terserah. Waktu itu momennya dia nggak terlalu cerita detail, pokoknya dikasih garam aja. Lah, alhamdulillahnya waktu dia disembuhkan di itu seingat saya diminum. Waktu disembuhkan, alhamdulillah jodoh. Oh, sembuh. Ternyata pengobatannya alhamdulillah jodoh. Akhirnya Rima lega. Itu penyakitnya sudah hilang semua ya? Ini sebenarnya waktu itu Rima pede hilang semua, udah sembuh lah. Dan ada hari kemudian beberapa bulan Rima kambuh lagi, Mas. Kambuhnya tetap dengan mengganggu kondisinya dia. Semakin lama dia tetap menjalankan kehidupan yang tidak bisa nyaman seperti itu. Akhirnya dia mencoba lagi dan ikhtiar lagi. Disamperinlah lagi orang pintar dimanapun berada. Orang pintar itu mengatakan seperti ini, Mas Putra. Mbak, ada yang nggak suka dengan Anda. Kalau orang pintarnya satu kan Rima masih ragu. Tapi Rima sudah bertemu dengan orang pintar, istilahnya kalau orang Jawa itu dukun itu. Iya. Ya kiai, ya ulama, ya dukun, entahlah. Omongan dari orang lebih dari 7 orang ini yang diikhtiari Rima ini ternyata semuanya mengatakan sama, bahwa Rima ini diganggu oleh temannya, teman dekat yang sering istilahnya yang sering bermain ketika di diskotik itu. Paham gak, Mas? Iya. Dia diganggu oleh temannya itu, dan 7-7-nya ini mengatakan sama. Akhirnya Rima kan semakin, wah ini pasti bener ini kayak saya pasti nggak beres, pasti ada orang yang nggak suka sama saya. Akhirnya Rima mulai merenung, Mas. Apa ya salah saya? Apa ya keadaan saya? Lah, si Adi ini, Mas, ketepatan datang ke rumahnya, dia menjenguk, dia sakit. Ternyata, Mas, ketika dia pergi ke dukun tadi itu, dia diguna-guna oleh teman cowoknya itu. Tapi ini singkat ceritanya ya, teman cowoknya si Rima yang dekat itu mengguna-guna dia karena dia dikacau oleh anak atau oknum yang iri dengan hubungan mereka itu. Berarti yang cewek tadi itu? Ya, permasalahannya yang bikin keadaan seperti itu, ada orang yang iri, ya, mengkacau si Adi itu, dan si Adi diberitahu seperti ini. Lihat itu, kamu jadian sama anak itu nggak mungkin kamu, karena anak itu banyak yang suka. Lihat itu, anak itu nggak mungkin bisa setia. Nah, dikaca seperti itu sama si teman ceweknya Adi sama Rima ini. Hanya Adi kan semakin cemburu, Mas. Jangan sampai si Rima ini bisa kena oleh orang lain, bisa dimiliki oleh orang lain. Nah, akhirnya singkat cerita si Adi inilah yang membuat Rima seperti itu, dan berharap si Rima tidak ada yang suka. Ini paham momennya ini, Mas. Gara-gara apa? Yaitu dia saking sayangnya ke Rima dan dikacau oleh orang yang iri. Dan Rima sudah dikasih tahu oleh 7 orang pintar tadi, lebih 7 orang pintar. Omongan dari orang pintar ini semua sama, Mas Putra. Nah, ini kalau dipikir secara nalar, iya, kalau orang sayang itu kenapa harus malah menyakiti? Maka itu yang dibingungkan oleh Rima. Momen-momen mistis yang seperti itu, darurat-darurat seperti itu, Rima masih berpikir, kok teganya ya. Meskipun dia itu sering memberi uang ke Rima, si Adi. Benar, itu Rima tahu ya kalau yang memberi itu? Iya, karena tahu dari 7 orang pintar tadi. Dia mereka-reka tadi kok sama semua, masa sih orang baik banget ke saya seperti itu, kok bisa melakukan seperti ini. Posisi sulit kan, Mas, waktu itu? Iya. Dia sering ditemui Adi waktu dia nggak punya uang. Nih, buat ibumu. Antara percaya nggak percaya gitu. Masa sih anak ini? Akhirnya dia
dikasih kode sama ilahi, entah dari mimpi, entah dari perasaan, memang dia yakin kalau yang melakukan itu si Adi tersebut. Jadi ketika dia bermimpi, paham ya? Ya, mimpi. Dia itu bertemu dengan si Adi itu. Dan Adi itu ketika itu memberikan sebuah uang, tapi di balik pemberian itu saya kurang bisa detail menjelaskan ya. Tapi dia memberikan sebuah bungkusan kayak bungkusan lah Mas. Di mimpinya itu dia memberikan bungkusan sesuatu ya. Ya. Kalau orang diguna-guna itu kan pasti dikasih Ya. apa kayak itu loh Mas. Kadang makanan Dan lain sebagainya itu kan kode-kode dari mimpinya. Ini saya singkat Mas ya. Dari situlah Rima semakin yakin. Paham yakin? Iya. Oke. Nggak main-main loh Mas. Dia bertahun-tahun loh Mas. Dia sakit itu bertahun. Jadi saya sampai merinding ini Mas. Kasihan bahwa anak yang humble seperti itu, anak yang dikira nakal, sebenarnya Rima itu bukan anak yang nakal. Dia itu anak yang bertanggung jawab pada keluarganya. Cuman ketepatan sikon dia bermain, dia bergaul itu ketepatan anak-anak yang seperti itu. Dia polos ya? Polos sebetulnya. Sebenarnya bukan polos-polos banget, enggak. Tapi dia itu masih bisa menjaga harga diri. Ini yang disalahpahami oleh si laki-laki. Jadi punya prinsip lah ya. Punya prinsip. Lah Adi menemukan Rima yang aneh daripada perempuan-perempuan ini. Nah, ini semakin dalam ini, semakin dalam. Akhirnya Rima memberanikan diri. Waktu itu kan perdana itu kan sangat istilahnya kan waktu itu dia memberi SMS kan. Waktu itu kan perdana mahal Mas. Cuman paham maksud saya? 100.000 kalau iya, salah, waktu tahun-tahun itu kan ketika dia memberikan itu kan kayak model pager dulu Mas. Oh, pager. Kayak pager gitu, dia pinjem-pinjem, ternyata kesana kemari itu, ya Allah, kok nggak ada ya? Gimana ya saya bisa mengungkap bahwa Adi ini yang melakukannya? Akhirnya dia telepon. Ah, nggak berani, udah jangan telepon ah. Akhirnya dia memberanikan menggunakan SMS singkat. Waktu dulu itu ada SMS singkat yang harganya mahal Mas. Kamu tahu sendiri kan? Itu waktu belum zamannya HP itu kan pesan singkat itu mahal sekali. Iya. Dan dia memberanikan diri nggak bertemu langsung, tapi dia memberanikan diri dengan cara ini dulu. Jadi pesan seperti ini. Udahlah, kamu jangan melakukan hal-hal yang buruk seperti itu kepadaku. Isi SMS-nya itu. Ini memberanikan diri loh Mas. Sebenarnya kan ngomong langsung bisa Mas. Iya. Tapi dia nggak mau ngomong langsung. Dia mempunyai kode dulu. Dia menggunakan kode dulu untuk menyampaikan kepada si Adi ini. Singkat cerita, Adi menerima. Tapi dia tidak membalasnya. Singkat ceritanya dia itu berpesan, wes salah di, aku eruh. Aku tahu kalau kamu yang melakukannya. Paham ya? Setelah itu, si Adi sudah tidak membalas dia, dan Adi itu sudah menikah, Mas. Karena kan selama ini kan dia mendekati si Rima itu kan terus-menerus, tapi Rima nggak respon dengan serius. Adi ingin serius, tapi si Rima tahu kan, kebetulan Rima emang nggak suka sama Adi. Akhirnya bertepuk sebelah tangan terus si Adi. Akhirnya Adi menikah. Dari awal dulu emang Rima nggak punya rasa, cuman kasihan aja. Karena saking baiknya Adi ke Rima. Lah si Adi ini menikah Mas, ya kan? Setelah dia di SMS itu seperti menikahnya diam-diam. Setelah di SMS. Setelah di SMS itu dia menikah. Tapi tanpa sepengetahuan si Rima. Oh ya, diam-diam berarti ya. Ya diam-diam, tapi Rima akhirnya tahu kan Mas. Kalau teman-temannya mengatakan, Adi udah nikah. Nah, si anak yang dengki ini kan semakin lega Mas. Akhirnya dia nggak jadi sama Rima. Paham maksud saya ini? Lega toh? Pesta dia, sukaria dia. Tapi semakin melegakan Rima sebenarnya. Oh ya udah. Kalau kamu sudah menikah sama orang kan lega Rima. Ya udahlah. Siapa tahu dengan kiriman penyakit yang dibuat oleh Adi akan hilang. Ternyata tidak Mas.
ternyata semakin parah. Paham maksud saya? Paham. Padahal dia sudah menikah, Mas. Sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi dia tidak bisa move on, dengan Rima. Dan semakin Rima semakin semakin gak karu-karuan, Mas. Dihabisin dengan kekuatan mistis, dia sakitnya minta ampun dan semakin terpuruk. Berarti semakin disantet lagi dan lagi. Betul, istilah kasarnya disantet lagi. Ini Mas Putra bisa nggak merasakan momen-momen orang yang nggak ada niatan jelek, tapi dia digunakan seperti itu. Dan Adi ini sebenarnya nggak ada niatan jelek ke Rima, cuman dikacau oleh orang cewek tadi itu. Dihasut dan akhirnya dia menggunakan hal-hal yang tidak tepat seperti itu. Saya singkat ya. Dan momen-momen seperti itu tuh membuat membuat cewek-cewek yang di sekeliling Adi itu juga, dan termasuk cewek yang ngaco tadi juga sakit hati, Mas. Kenapa? Karena nggak jadi dinikahin Adi. Karena Adi sudah menikah sama satu orang. Akhirnya si Adi ini tidak bertahan lama, Mas. Pernikahannya tidak bertahan lama. Ya entah Adi belum bisa move on sama Rima ya. Akhirnya Adi cerai. Lah si Rima ini dikasih tahu sama keluarganya. Rim masih sering ketemu sama Adi, itu ibunya. Oh sudah enggak, Bu? Oh iya. Tapi ini, Mas, uniknya dan sangat luar biasanya Adi nggak bisa move on tanpa sepengetahuan Rima. Adi itu sering bertemu atau menemui orang tuanya dan memberikan uang tanpa sepengetahuan Rima, dengan harapan kalau saya memberi uang terus ke orang tua, siapa tahu nih orang tuanya bilang ke Rima kalau aku orang yang baik dan Rima mau kepadaku. Paham maksud saya? Oh iya. Sampai seperti itu, Mas. Tapi itu tetap menggunakan ilmu-ilmu yang dikirim ke Rima yang nggak baik itu, Mas. Santet itu. Paham ya, Mas? Paham. Dan akhirnya si ibunya ngomong seperti itu, adikku sering merini loh, Nduk. Ibunya bilang ke Rima, loh, masa sih kok nggak tahu aku? Iya, dia nggak mau ketemu sama kamu. Tapi Adi itu sering memberikan uang kepada ibu. Tapi itu ibunya tahu nggak kalau mereka berdua itu sudah putus? Ya sudah, Mas. Adi sudah menikah. Oh iya. Dan malah lega ibunya. Ibunya tahu ya berarti? Ya, tapi kok Adi sering-sering kesini kan jadi gak enak ini, Mas Rima ini. Ini kan double. Wah, kalau saya nggak bisa tegas, ini berlarut-larut berbahaya. Paham ya? Iya. Apalagi dia sudah nggak jadi sama istrinya. Ini kan bisa-bisa kembali lagi sama saya ini. Paham momen seperti ini, Mas? Ini kan berat seperti ini. Dia sudah menanggung beban sakit yang seperti itu. Dia membantu orang tuanya ekonomi seperti itu. Dia nggak pernah berbuat jelek seperti itu. Tapi dia diberikan ujian yang sangat-sangat tidak nalar seperti itu. Singkat cerita lagi ya, bertahun-tahun kemudian tetap aja seperti itu. Akhirnya puncaklah dia nikah lagi. Oh, si Adi kepingin move on sama Rima nggak pernah menerima Adi. Akhirnya Adi menikah lagi kedua kalinya tuh, Mas. Dan Adi tetap masih belum bisa move on sama si Rima. Jadi walaupun nikah lagi masih ada rasa. Dan si Rima tetap dihancurkan dengan kiriman-kiriman negatif seperti itu. Suatu ketika sampai si Rima itu sudah putus asa, ya kan? Sudah putus asa, akhirnya si Rima berdoa sama Sang Maha Kuasa, juga dia curhat-curhat kepada teman-teman keluarga sekitar atau teman-teman sekitar. Akhirnya dia berusaha untuk mengamalkan atau ilmu-ilmu yang sabar, tidak akan membalas, dan akhirnya dia memberanikan diri yang kedua kalinya, dia memberikan pesan singkat SMS tadi itu, Mas. Ini yang terakhir akan aku kirimkan kepada si Adi. Dan dia itu berjalan sakit seperti itu 7 tahun, Mas Putra. Wah, 7 tahun. 7 tahun dia dibuat seperti itu.
sama si Adi itu. Lama sekali tuh. Makanya kalau Mas Putra sakit 2 hari aja gimana tuh? Kok 2 hari? 1 hari udah nggak beres. Ini Udah 7 tahun. Bingung cari obat tuh. Makanya itu kekuatan Tuhan, Mas Putra. Si Rima masih bisa bertahan. Paham nggih? Lah ketika momen dia itu sudah menikah, apa namanya? Ketika dia istilahnya sudah mau ingin move on dengan Rima, Mas. Si Mas Adi ini di SMS tadi itu dengan Rima, aku tahu pelakunya yaitu kamu. Yang membuat aku terpuruk dan membuat aku sakit seperti ini. Istilah SMS singkatnya itu seperti itu, Rima kepada Adi. Udah, ini yang terakhir kali, mohon kamu jangan terus-teruskan kepadaku. Karena apa? Aku tidak akan membalasmu. Dan aku tidak akan membuatmu seperti aku. Baik Tolong, sekali tuh ya Rima. makanya, ini adalah norma pembelajaran bagi seperti orang yang ya terpuruk, Mas. Bisa saja kan si Rima balas, harusnya bisa. Kalau orang-orang modern pasti seperti itu. Iya. Tapi ini enggak. Ini moral dari Rima seperti itu. Tidak dibalas lagi, Mas Putra. Pesannya. Mas Putra itu semuanya itu sudah istilahnya udah dikasih tahu dan dibocorin oleh Rima bahwa aku tahu pelakunya kamu. Tapi belum ngaku ya? Belum ngaku. Terus saja dia membuat Rima kejang, membuat Rima itu kepalanya seperti pecah. Rima itu setiap mau tidur itu membentur-benturkan kepala gini, Mas. Itu bayangin Mas punya keluarga seperti itu, apa nggak susah? Pasti ya keluarga, Khawatir, sisi 7 keluarga tahun. susah ya? Iya lah. Itu pasti, wah udah nggak bisa kebayang saya, Mas. Singkat cerita, inilah keadilan dari Tuhan, Mas. Suatu ketika berjalannya waktu, akhirnya Rima itu ada momen dia mau berkunjung ke rumah teman dan dia melewati rumahnya Adi. Nah, ini Mas, dia melewati rumahnya Adi. Adi itu ya yang membuat Rima seperti itu. Rima lewat, terus ada yang manggil, dear, ini nama kesayangan ketika dia berpacaran. Oh, panggilan sayang. Iya, panggilan sayang. Lah, Dear. Rima ini, loh kok ada yang memanggil dear? Ini siapa lagi kalau bukan Mas Adi? Yang memanggil dear itu kan nggak ada lain selain ungkapan sayang dari Adi ke Rima itu. Loh, kayak tahu dengar panggilan dear ini di mana ya? Dia mencari. Loh, kok tutupan semua rumahnya orang, kok nggak ada orang? Ya dia langkah lagi, jalan. Dear. Terus dia menoleh. Dia ada di depan rumah itu ada seorang laki-laki yang badannya kurus, hitam, gosong gitu Mas. Mas Putra paham kalau Iya. gosong gitu. Terus kulitnya ini seperti bersisik gitu Mas. Apa luka-luka? Luka-luka dan baunya menyengat. Tapi Rima nggak mungkin. Oh, siapa masa orang itu yang manggil aku? Nggak mungkin lah. Nggak kenal Ketika ya? dia udah saling pandang, Rim, sini. Gitu. Kok tahu namaku? Rima akhirnya mendekati. Wah, bau busuknya itu Mas. Rima kan namanya orang baik ya. Meskipun bau busuk seperti itu, meskipun melihat orang yang gosong seperti itu, meskipun ceking gosong, udah baunya, wah, busuk nih Mas tangannya ini, sekujur tubuh. Gak hanya tangan Mas, seluruh tubuh. Gak ada yang mendekati si orang itu di kampungnya itu. Akhirnya si Rima mendekatkan diri ke orang laki-laki. Tahu nggak Mas Putra? Siapa itu? Yaitulah Adi. Adi, yang tadinya keren tadi tuh. Iya, yang tadi yang ganteng, gagah, putih, dan Rima kaget. Loh, Anda kok kenal dengan aku? Siapa Anda? Rima tanya kepada si cowok itu. Masa sih yang manggil dir itu kamu nggak tahu kalau bukan aku? Loh, kamu Mas Adi? Iya Rim. Akhirnya nangislah si Rima itu Mas. Ya Allah, ini bahasa Jawa ya. Iya. Ya Allah Mas, sampean kok koyok ngini.
sampean kok seperti ini, Anda kok seperti ini gitu loh Mas. Rima membayangkan, ya Allah, anak ini yang sering ngasih uang ibuku, ngasih uang aku, memberikan pertolongan ketika aku susah, kok jadi seperti ini gitu. Itu kenapa itu kok tiba-tiba? Makanya itu, meskipun Rima sampai lupa dengan keadaannya dia, sampai lupa sampai lupa gini Mas. Sebenarnya kan Rima tahu kalau Adi itu yang membuat Yang Rima seperti itu, menyerang. tapi Rima sudah nggak berpikiran dirinya karena dia sudah melihat wujud yang seperti itu, melihat fisik orang yang sangat, ya Allah Mas, itu kalau dimakamkan itu seperti mayat yang udah dimakam. Bukannya seneng malah prihatin Iya, ya? prihatin, itu luar biasanya Rima. Dan dia bercerita pada Rima, Rim, lo anakku koyok ngene, lihat aku seperti ini. Lo opo Mas sampean niku? Rima gitu. Walah kabeh wong tak celuk, awakmu tok sing gelem moro nang aku. Maksudnya itu setiap ada orang lewat, disapa, nggak ada yang mau mendekat Mas. Istrinya pun nggak mau lagi sama dia. Istri yang kedua ini Mas, dia udah mencerai si Adi. Oh, digugat. Digugat ya, gimana Mas Putra? Dengan kondisi seperti itu siapa yang betah? Iya. Tapi si Rima ini dipanggil, kok meskipun baunya menyengat, paham sebenarnya Adi tahu kalau baunya ini nggak enak. Tapi si Rima kok masih bertahan, berdiri di depannya. Dan dia tidak menutup hidung, dia tidak seperti apa? Kalau Mbak Rimanya cerita ke saya itu seperti itu. Aku loh Mas Mustafa, aku sampai gak mampu busuk saking seakan nih aku melihat si Adi itu. Sampai bau busuknya itu sampai nggak ke bau Mas. Maksudnya nggak tercium. Udah gitu. nggak konsen ke Iya, karena aromanya kagetnya, itu ya. karena dia tuh berpikiran gini Mas Putra. Dia sering membantu dia, dulu cowok ganteng, sekarang seperti itu. Dan dia juga matanya itu sudah seperti apa Mas, borok-borok gitu, apa istilah, luka-luka yang nanah-nanah gitu. Iya, iya. Istilahnya, ya Allah Mas. Akhirnya dia bercerita, Rim awakmu kok sik sehat ayo, Rim awakmu kok sik seger ayo. Ya, si Rima kan namanya orang yang humble, orang yang lagi istilahnya, ya Rima kan meskipun sedih tapi dia masih punya jiwa-jiwa apa, gerapi ya kalau orang Jawa. Yo iyalah, wah aku yang mau jamu tak teloon ini sehat kan. Malah diguyoni ya. Iya, itu sebenarnya Rima ingin kesedihan tidak berlarut-larut. Menghibur. Tapi semakin malah Adi sedih Mas. Rima bermaksud untuk mengalihkan pembicaraan supaya tidak terlalu sedih, malah Adi sedih melihat Rima ngomong seperti itu. Dan Adi semakin mengaku. Dengan keterpurukan Adi sekarang, dia mengaku, iya betul Rim, awakmu ancene ayu, tambah ayu, si tetap sehat, si tetap putih, si tetap seksi. Dan kamu aku buat seperti itu, ternyata tidak bisa, kamu hancur, malah aku yang seperti ini. Oh, Nah, jadi dia mengaku. jadi intinya Rima itu tahu langsung mendengar dari kata-katanya si Adi. Dan Adi pastinya ya sudah membaca SMS-nya Rima toh Mas Putra. Iya, iya. Otomatis waktu itu ya gimana coba kondisi seperti itu, masa orang masih sombong aja nggak bisa. Akhirnya si Adi minta maaf. Rim, Mas minta maaf ya, bikin kamu seperti itu. Wah, itu bercucuran air mata dah. Rima yang anak yang istilahnya anak yang apa Mas, Kuat. kuat, yang tegar, yang selalu bisa adaptasi, dia mengucurkan air mata deras dengan ucapan si Adi, uwes lah Mas, uwes, sudah lah Mas, sudah, aku memaafkan, udah jangan dipikir, pokok sampe ndang-ndang sehat. Nah, si Rima luar biasa kan Mas Putra, masih sempat-sempatnya mendoakan momen-momen seperti itu. Itu kalau orang-orang sekarang itu kalau nggak punya iman kan pasti oh sampai entah lah gitu kan, Malah maka dikapok-kapok. dikapok-kapokkan, tapi Rima enggak. Itulah pendidikan moral budi pekerti yang luar biasa. Makanya kita menilai orang itu tidak bisa dari casingnya Mas. Kita jangan justifikasi kepada orang yang dari fisik, tampilan, itu kita nggak bisa. Don't judge book by its cover. Betul. Itu. Momen-momen seperti itulah yang membuat Adi semakin mengakui dan semakin
memberikan titik terang pada si Rima bahwa iya memang aku pelakunya. Akhirnya Rima, udah mas, jangan dibahas lagi. Aku gak penak iki, bojo sampe nanti. Aku lak cerita to, iku mah aku dipegat dadi bojoku sekandek gini. Pastinya istriku sudah mencerai aku, jadi di rumah ini aku sendirian. Wis gak penak karo tonggo, gak enak dengan tetangga. Wis ya, nanti di kapan-kapan tak kesini lagi. Bener lo Rim, mampir lo Rim, enggak? Bayangkan mas. Berarti Dia itu sudah butuh teman. Sudah sama-sama memaafkan ya. Betul sudah kan, dan Adi butuh teman momen seperti itu. Itu bayangkan mas Putra, psikologi si Adi itu. Orang semua dipanggil nggak ada yang datang. Malah yang datang Malah orang yang datang dicelakai. Orang yang dicelakai itu malah ya wis kapan-kapan aku tak mampir. Netes itu air matanya Adi. Benerin kamu mau mampir? Iya mas, iya. Wis aku selak janji karo koncoku. Aku mau janji nih, udah ditunggu temanku. Wis yo, kapan-kapan maneh aku tak mampir. Iya Rim, tolong mampir. Orang berjabat tangan sama Adi nggak mau, tapi Rima mau mas. Dengan tangan yang busuk seperti itu, dia menundukkan tangan seperti ini. Adi semakin nggak terbendung mas air matanya. Padahal itu kira-kira jarak berapa meter itu tercium aromanya? Jarak 5 meter, 4 meter udah. Ditutup tembok ini tetangga aja udah tutup hidung gitu mas. Ini mohon maaf ya mas, ini momen-momen yang diceritakan sama Mbak Rima ini emang bener-bener real, 100% ada di dunia. Sampai sekujur tubuhnya itu bau busuk dan ya nanah. Kalau mas habis jatuh itu gimana coba? Iya. Akhirnya Rima meninggalkan. Ada paling enggak 7 hari 8 hari kemudian si Rima dikabari kalau Adi telah wafat. Innalillahi. Telah meninggal dunia, dan Rima sudah terasa sebenarnya. Masa dengan kondisi seperti itu bisa sembuh? Sebenarnya Rima punya pikiran seperti itu Mas Putra. Bisa sembuh nggak ya si Adi ini? Tapi Rima berharap sembuh si Adi. Akhirnya Tuhan berkata lain. Rima akhirnya mengetahui bahwa Adi sudah meninggal. Lah dari meninggalnya Adi Mas Putra, Rima menjadi sehat, menjadi momen-momen kesehatannya pulih kembali, karena sudah tidak ada orang yang memberikan kiriman-kiriman negatif seperti santet, guna-guna, sakit-sakit yang seperti itu. Akhirnya dia sudah sembuh total. Nah kemudian dan setelah itu apa yang terjadi dengan si Rima ya? Lah si Rima ini mempunyai karakteristik kan, dia ini orangnya kan gampang kenal ini dengan orang. Akhirnya dia mempunyai pelajaran penting bahwa kalau tidak suka ya udah bilang tidak suka. Bila tidak ada rasa sayang ya udah bilang aja tidak punya rasa sayang. Jadi pelajaran untuk kita semua, kalau kita menghadapi segala sesuatu ya jujur aja. Sepahit-pahit apapun, kejujuran itu lebih penting daripada kita harus bersandiwara di atas kebohongan itu. Itu momen-momen yang menurut saya di luar nalar manusia kan, orang pasti tidak mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Ternyata bisa aja terjadi atas izin Tuhan. Dan kita juga orang Jawa kan mas, kita harus menghormati manusia, menghormati alam, dan juga menghormati segala sesuatu yang kita tidak boleh menganggap remeh. Akhirnya membuat musuh. Nah ini aja si Rima nggak ingin punya musuh, tapi bisa jadi musuh seperti ini gara-gara terlalu terobsesi dan terlalu juga percaya juga si Rima kepada orang. Terlalu positif thinking itu kan juga nggak boleh untuk si Rima. Iya si Rima. Dan momen-momen seperti itu membuat saya termenung. Ya Allah, 7 tahun sakit dan dia menerima keadaan seperti itu, dan akhirnya setimpalah Tuhan memberikan balasan kepada si Adi. Nah ini selama 7 tahun jika diperiksakan ke medis misalnya dokter itu seperti apa? Ya ini momen-momen itu kan dia diserang dengan sakit kepala kan, ya pasti medisnya menganggap itu penyakit yang seperti itu. Mungkin dikira migrain mungkin ya? Iya dikira migrain, dan momen-momen itu kan ya nggak serta-merta harus curiga langsung ke non medis kan mas. Otomatis kan baru dia bisa mencium ke non medis karena berlama-lama itu sakitnya itu sampai
bertahun-tahun itu sampai berbulan-bulan itu akhirnya ada kecurigaan lewat di budenya tadi itu yang membuat Rima akhirnya mau berobat ke non medis. Nah itulah. Oke, itu sekedar cerita dari Mbak Rima, kisah nyata dari kota Kediri, dan dia sekarang sudah mempunyai apa istilahnya kehidupan yang normal dan mempunyai pengalaman yang luar biasa seperti itu. Mas Bagus mengajarkan saya dan kita untuk selalu sabar dan tidak punya musuh ke siapapun, seperti itu. Intinya juga tidak boleh balas dendam ya. Betul, seperti itu. Oke, sekian yang saya ceritakan. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi, Mas, karena itu momen-momen yang menurut saya luar biasa, luar biasa. Dan kalau saya punya salah kata, istilahnya menyinggung dari orang-orang yang saya ceritakan ini, melihat bahwa entah si dukunnya, entah si pengkacaunya, entah si keluarga Adi, entah si keluarga Mbak Rima, saya mohon maaf, ini hanyalah untuk memberikan momen-momen pengalaman hidup dan pendidikan moral untuk segala sesuatu yang akan kita hadapi ini. Gitu aja Mas Putra, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Ini ceritanya sangat menarik nih ya untuk Mbak Rimanya nih. Ini saya berpikir sangat kuat sekali, sangat tegar. Dia tidak pendendam. Jika mungkin orang zaman sekarang kebanyakan ya, jika diperlakukan seperti itu mungkin tidak terima dan mungkin akan ingin membalas, tetapi berbeda sekali dengan si Mbak Rima tadi. Orang yang sudah menyerang, yang sudah menyakiti malah dibaik hati. Nah itu sangat luar biasa sekali. Dan dia juga punya momen poin, Mbak boleh saya ceritakan ini ceritanya sampean ini? Gak apa-apa Mas. Nah itu saya terima kasih untuk Mbak Rima yang sudah mau berbagi cerita ke kita. Ya intinya bisa jadi pembelajaran bagi banyak orang lah ya. Ya, ya. Dan satu lagi ini pesan pribadi dari saya untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Intinya ya kita janganlah bermain dengan santet, apalagi kita suka sama seseorang, kemudian orang tersebut tidak suka dengan kita, dan kita tidak terima sampai main santet, bagaimanapun juga itu kan perbuatan yang tidak terpuji sekali ya itu ya. Jadi jika memang kita suka ke seseorang, namun seseorang tersebut tidak bisa menerima kita, mungkin memang itulah bukan jodoh kita. Kita bisa mencari jodoh di tempat yang lain, barangkali kita bisa bertemu dengan jodoh di tempat bekerja atau di tempat manapun berada. Pasti Allah akan menyatukan kita dengan jodoh kita masing-masing. Oke, sekian dulu untuk video kali ini bersama saya Putra Christian. Salam merinding.